Hai Moms, kembali lagi di channel Dentopedia. Channel yang membahas keresahan dan kekhawatiran para moms terhadap tumbuh kembang dan penyakit gigi si buah hati. Pada video kali ini, Sobat Dentopedia akan menampilkan informasi mengenai ugly duckling stage. Pernahkah moms berpikir, kenapa sih saat masih gigi susu, gigi anak saya tumbuhnya sangat rapi? Namun, saat digantikan gigi permanen, gigi depan anak saya tumbuhnya renggang-renggang dan terlihat jelek. Eits, tunggu dulu moms. Gigi permanen depan yang tumbuh renggang pada anak usia 7-14 tahun bisa jadi menunjukkan kondisi ugly duckling stage loh. Loh, apa itu ugly duckling stage? Untuk tahu penjelasan lebih lanjut, yuk moms kita simak bersama ilustrasi berikut ini. Pada suatu hari, hiduplah seekor itik dengan 4 telurnya. Telur-telur tersebut kemudian menetas menjadi 3 anak itik yang sangat cantik. Dan tinggallah 1 telur yang tidak kunjung menetas. Pada suatu ketika, telur tersebut pun menetas. Lahirlah seekor anak itik berwarna coklat yang terlihat buruk rupa. Itik buruk rupa tersebut pun merasa sangat sedih karena ia dijauhi oleh saudara maupun teman-temannya. Akhirnya, itik tersebut pergi jauh dari orang tua dan saudara-saudaranya dan tinggal menyendiri. Tibalah pada suatu waktu ketika itik tersebut melihat bayangannya di atas air sungai. Dan wow, dia pun terkejut melihat bayangannya seekor angsa cantik berwarna putih. Di situ barulah ia mengetahui bahwa dirinya bukanlah merupakan itik, melainkan adalah seekor angsa yang sangat cantik. Lalu, kenapa gigi yang renggang-renggang disebut dengan ugly duckling stage? Istilah ugly duckling stage ini menunjukkan penampilan gigi anak yang tidak estetis selama fase ini. Anak usia 7-14 tahun biasanya memiliki gigi seri atas kanan dan kiri yang renggang yang menyebabkan tampilan gigi anak terlihat buruk. Hal tersebut merupakan fase normal dan akan membaik dengan sendirinya seiring dengan tumbuh kembang gigi anak. Seperti itulah kenapa kondisi gigi tersebut dinamakan ugly duckling stage. Ugly duckling stage merupakan sebuah fenomena yang dapat terjadi pada semua orang. Kondisi ini ditandai dengan keadaan mahkota gigi seri pertama rahang atas kanan dan kiri memencar sehingga menyebabkan celah di antara kedua gigi seri tersebut. Fase ugly duckling stage pada umumnya terjadi pada anak usia 7-14 tahun, di mana pada usia tersebut gigi taring permanen akan segera tumbuh. Seperti yang kita ketahui, setiap gigi memiliki jadwal tumbuhnya masing-masing untuk muncul ke permukaan gusi. Pada usia 7-8 tahun, gigi seri pertama yang terletak di tengah akan mulai muncul ke permukaan gusi. Kemudian diikuti oleh gigi seri kedua yang ada di sebelahnya pada usia 8-9 tahun. Setelah keempat gigi permanen tersebut tumbuh dan muncul ke permukaan gusi, barulah benih gigi taring yang sedang berkembang akan berusaha tumbuh dari dalam tulang rahang menuju permukaan gusi. Pada fase ini, gigi taring akan menggeser akar gigi seri kedua ke arah tengah
Dan kemudian gaya ini lalu diteruskan ke gigi seri pertama sehingga akar gigi seri pertama miring ke tengah. Akibatnya, mahkota gigi-gigi seri rahang atas pun memencar keluar dan terlihat renggang. Nah, hal inilah yang menyebabkan gigi anak-anak usia 7-14 tahun memiliki celah di tengah-tengahnya, Mams. Lalu, apa sih yang dapat Mams lakukan apabila si kecil ada di fase ugly duckling stage ini? Jangan khawatir dulu, Mams, karena celah pada fase ugly duckling stage ini akan membaik dengan sendirinya setelah gigi taring permanen tumbuh dan muncul ke permukaan gusi. Gigi taring yang telah tumbuh akan memberikan tekanan pada mahkota gigi seri sehingga menyebabkan mereka bergeser kembali ke posisi semula. Oleh karena itu, Mams, pada fase ugly duckling stage ini tidak diperlukan perawatan ortodontik ya. Perawatan ortodontik atau kawat gigi justru dikhawatirkan dapat membelokkan gigi taring dari jalur tumbuh normalnya, yang mengakibatkan gigi taring permanen tumbuh tidak sesuai pada posisi normalnya atau justru tidak muncul sama sekali ke permukaan gusi karena gigi taring permanen ini kehilangan jalur tumbuhnya. Jadi, kapan Mams perlu curiga bahwa renggang di gigi depan permanen si kecil adalah kelainan dan memerlukan perawatan ortodonti atau kawat gigi? Yang pertama, yaitu ketika celah antara gigi seri pertama kanan dan kiri rahang atas melebihi 2 mm dan tetap terlihat meskipun gigi taring permanen si kecil sudah tumbuh ke permukaan gusi seluruhnya. Yang kedua, apabila gigi seri kedua si kecil berukuran lebih kecil dari normal atau disebut dengan peck shape. Yang ketiga, apabila celah gigi yang disertai dengan kelainan gusi yang menghalangi penyatuan gigi seri pertama, kanan, dan kiri. Yang keempat yaitu adanya gigi berlebih yang tumbuh di antara gigi seri pertama, kanan, dan kiri. Nah, apabila keempat gejala di atas terjadi pada si kecil, maka perawatan apa sih yang perlu dilakukan? Mams dapat membawa si kecil ke dokter gigi untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Pada umumnya akan dilakukan perawatan ortodonti atau kawat gigi untuk menutup celah yang terjadi pada gigi si kecil. Pilihan kawat gigi yang diberikan oleh dokter gigi pada si kecil dapat berupa kawat gigi cekat atau kawat gigi lepasan. Tergantung pada keparahan dari kasus gigi renggang si kecil ya, Mams. Meskipun ugly duckling stage ini merupakan fenomena yang normal pada anak, namun Mams juga tetap harus memperhatikan psikologi si kecil loh. Karena tampilan gigi depan yang buruk bisa jadi menyebabkan hilangnya kepercayaan diri anak atau bahkan anak bisa saja menjadi korban bullying. Maka dari itu, Mams harus memberikan penjelasan pada si kecil bahwa kondisi tersebut sifatnya sementara dan gigi akan kembali rapi pada waktunya nanti. Jelaskan pada anak bahwa kondisi yang dialaminya saat ini normal terjadi dan akan dialami oleh semua orang. Jangan lupa untuk tetap mengingatkan si kecil untuk selalu memelihara kesehatan gigi dan mulutnya, karena kesehatan gigi dan mulut yang buruk pada masa gigi bercampur tidak hanya akan berdampak pada gigi susunya saja, melainkan juga pada gigi permanennya. Menyikat gigi sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Ajari juga si kecil untuk flossing dan membersihkan lidah mereka juga ya, Mams. Jangan lupa untuk merawat gigi Anda seperti Anda merawat gigi anak Anda. Kunjungi dokter gigi Anda setiap 6 bulan untuk mengetahui masalah gigi lebih awal. Terima kasih ya Mams sudah menonton video ini sampai akhir, semoga bermanfaat dan nantikan terus ya video-video dari Sobat Dentopedia selanjutnya.